Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku dimanapun berada. Sekarang hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Alhamdulillah saya pribadi Ki Jubah Hitam bersama Mama Torolong alias Barecek, dan juga tidak kalah penting saya didampingi dengan juru bicara Pak Nanang yang berada di situs Gunung Padang, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur Selatan. Di mana Gunung Padang ini adalah salah satu peninggalan dari leluhur kita, situs cagar budaya Gunung Padang. Alhamdulillah di sini saya akan berbicara dengan Pak Nanang, sedikit menanyakan asal usul tentang sejarah asal mulanya Gunung Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang, gimana, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ini sejarahnya Gunung Padang asal usulnya. Ada yang mengatakan makom, ada yang mengatakan makam. Itu istilah makom dan makam itu gimana maksudnya, Pak? Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaan atau penjelasannya. Jadi kita suka mendengar istilah makam dan makom. Itu hanya bahasa, Pak, ya. Nah, jadi menurut orang tua-tua dulu beda pengertian makam dan makom. Kalau makam itu lebih ke penguburan, misalkan orang meninggal, wafat, dikubur, jasadnya itu makam, kuburan itu kan. Nah, kalau makom itu petilasan. Jadi tempat atau titik dulu digunakan bukan untuk penguburan, tapi untuk mereka itu merenung, duduk, konsepnya kalau dulu itu beribadah, petilasan. Nah, di mana di petilasan tersebut untuk tafakur atau tadabbur alam bahasa sekarang itu, seperti itu, atau tirakat atau meditasi seperti itulah, atau tapak, sama artinya sama seperti itu, Pak. Gunung Padang intinya. Ya. Oh, berarti ini peninggalan orang-orang leluhur kita ini. Dulu leluhur kita itu di mana leluhur kita hidup. Tahu, kurang pasti tahu itu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun kira-kira menurut penelitian Gunung Padang ini. Adanya menurut penelitian secara ilmiah, Pak, secara akademis, khususnya ilmu arkeologi, nah bahwa peradaban Gunung Padang ini antara 2000 sampai 3000 tahun yang lalu. Itu secara akademisnya. Nah, tetapi ada juga versi yang habis diambil sampel usia Gunung Padang ini sudah berada sekitar 7000 tahun yang lalu, Pak. Bahkan lebih seperti itu. Jadi ini sangat luas sekali peradaban yang ada di Cianjur, di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka. Sekarang alhamdulillah, Pak, sudah dikenal dan dikenang oleh mancanegara. Ternyata di Cianjur ada situs cagar budaya Gunung Padang yang usianya sangat tua sekali, Pak. Tuanya. Iya. Ada yang mengatakan itu lebih tua daripada situs piramid yang ada di Mesir itu. Betul, ada yang menyampaikan seperti itu. Tapi kami sebagai warga, Pak, saya menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat yang real aja, yaitu tadi sampaikan yang udah real sampelnya itu diambil dari kedalaman sekitar 30 cm dari sampel-sampel yang ada. Itu sudah dibangun, ini peradabannya sekitar 2000 sampai 3000 tahun yang lalu. Nah, kemudian dari geologi dari lebih dalam lagi ternyata berkisar 7000 tahun sebelum Masehi, Pak. Kalau Masehi sekarang kan udah tahun Masehi 2022 gitu. Tuh. Ya. Kalau ini ada istilah mungkin sebelum Masehi, sebelum Masehi. Iya. 7000 tahun sebelum Masehi, Pak. Jadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Itu, Pak. Tuh. Nah, ini kan mungkin dulu pertama kali ditemukan bebatuan yang lonjong seperti pahat-pahat seperti begini. Apakah dulu siapa yang pertama menemukan kira-kira? Jadi, Pak, begini ya, kami sebagai warga Gunung Padang, dulu abah, kakek yang dulu di sini, karena saya asli warga Gunung Padang, Pak, melanjutkan dari kakek, dari bapak. Nah, saya lacak mundur ke belakang, itu ketemu di angka atau tahun 1763, Pak. Gunung Padang itu bukan ditemukan, tapi sudah dimanfaatkan, Pak, oleh masyarakat untuk bertirakat, untuk berziarah. Kemudian pada tahun 1891 itu orang Belanda namanya Verbeek pernah meneliti Gunung Padang itu ketika penjajahan. Kemudian jilid kedua masih Belanda juga, Pak, yaitu pada tahun 1914 namanya NJ Krum. Saya punya buku sejarahnya.
Ternyata Gunung Padang ini sudah diteliti. Waktu itu NJ Krum itu mengatakan bahwa Gunung Padang itu terdiri dari 4 halaman atau 4 undakan. Setelah kakek saya melaporkan ke pemerintah bahwa di puncak Gunung Padang ada dugaan situs, yaitu pada tahun 1979 tembuslah ke pusat. 1980 ada restorasi Pak, ada ekskavasi atau penelitian awal. Tahun 82 ada pemugaran. Tahun 85 baru muncul ini ada 5 lantai Pak, 1, 2, 3 hingga 5. Nah sejak tahun 85 itulah, karena Gunung Padang ini memiliki 5 undakan, ada istilah punden berundak Gunung Padang Pak. Itu kronologisnya. Nah kemudian kemarin Pak tahun 2012 ada penelitian lagi yang lebih luas lagi, yaitu dari Jakarta, bahkan Pak SBY kan kesini Pak waktu itu. Nah itu 2012, 2014. Nah berdasarkan hasil penelitian yang besar-besaran itu, Gunung Padang ini diakui sebagai cagar budaya nasional Pak sampai saat ini. Nasional. Ya udah nasional Pak, ini udah nasional. Jadi udah bahkan mendunia juga udah pada tahu orang secara dunia ini. Dunia sudah pada tahu Pak, dari Amerika, dari Kanada, Australia, Inggris, Jerman. Saya kan foto-foto saya Pak dengan tulis-tulis. Ternyata ini udah dikenal dunia Pak, Gunung Padang ini. Cuman Pak Prabowo pernah ke sini. Pak Muldoko pernah ya? Prabowo Pak, saya kan sehari di sini belum pernah Pak. Oh belum pernah. Saya tuh apa adanya. Kalau betul sudah ya sudah, kalau belum ya belum. Pokoknya setahu saya yang di sini yang jaga, setahu saya Pak, nggak tahu atau mungkin mereka malam hari kesini tanpa pengetahuan. Dulu kata Abah, kata juru kunci yang pernah Bung Karno di sini. Dulu sebelum Presiden pertama Bung Karno pernah ke sini. Pak Harto nggak pernah Pak. Nah ada rumor katanya Ibu Mega dulu pernah, cuman malam hari nggak ada yang tahu, cuman yang jaga yang tahu. Ada seperti itu. Nah kemudian, dan saya tidak ketemu Pak, tidak tahu. Yang jelas Pak SBY yang, bahkan saya yang mengawalnya SBY Pak, ngasih informasi tentang Gunung Padang itu. Ini puncaknya itu apa yang ini apa ada lagi lebih? Di atas itu Pak ada 4 lantai lagi. Jadi yang ada pohon itu lantai 2 Pak. Nah dari situ ada 4 lantai lagi. Nah, tapi kita naik cuma sedikit lagi Pak, udah sampai. Yang ada pohon itu udah sampai semua. Jadi udah kelihatan semua. Pusatnya di bawah pohon Pak. Itu katanya di situ kan lagi dibangun replika itunya. Iya, tadi kan Bapak lihat beko kan Pak? Bapak banyak yang kerja banyak gitu. Betul. Katanya mau dibikin replika, itu replikanya kalau nanti katanya kalau itu replika udah tuntas, jadi bagi pengunjung ke sini katanya tidak bisa langsung naik ke sini atau baik Pak. Itu judulnya dulu replika. Ternyata setelah saya telusuri Pak, itu bukan replika. Jadi di situ mau membuat area parkir bis nanti yang ke Gunung Padang, di situ bisnya, stay-nya. Kemudian di atasnya ada halaman area yang luas. Ada semacam guest house atau tempat nginapnya para pengunjung. Ada di situ warung-warung Pak atau kios-kios cenderamata pengunjung. Kemudian ada tempat hiburan lah, tempat istirahat. Nah, kemudian di atasnya lagi lurus dengan Gunung Padang Pak, ada museum. Ya di situ Pak, Museum Purbakala dan menara pandang ke Gunung Padang dari puncak itu Pak, pakai menara kayak apa namanya istilahnya? Teropong Pak, betul. Teropong ke Gunung Padang dari situ Pak. Ke sini. Ke sini. Ya kan itu Pak yang Bapak masuk itu Pak. Tadi kan Bapak di situ tuh. Itu naik, itu udah mulai yang ada longsor itu Pak. Nah di puncaknya, nah itu nanti berhadapan dengan ini. Sebenarnya bukan replika Pak. Jadi nanti juga kalau itu udah selesai bangunan, berbagai macam jenis bangunan, pengunjung bisa langsung berkunjung ke sini lagi. Bisa, pasti. Nah, setahu kami itu kan yang membangun dari Dinas Pariwisata Jawa Barat Pak, provinsi ya. Nah, terutama Pak Ridwan Kamil kan, itu dulu itu rencananya membuat itu. Jadi memang untuk para wisata umumnya di sana. Nah, ke Gunung Padang ini nanti itu yang minat khusus saja Pak, yang diperbolehkan ke sini itu yang minat khusus. Maksudnya minat khusus gimana? Maksudnya kayak sekarang kan orang bawa makanan, bawa nasi, makan sini ngambar tikar. Nanti tidak boleh lagi ke sini. Orang cuma untuk selfie nggak boleh lagi. Nah, yang dibolehkan ke sini hanya yang religi Pak, yang jarah, yang tawasulan, yang meditasi, yang spiritual, atau mereka yang mencari info atau sumber
sumber ilmu pengetahuan. Dari Bapak kan nanya nih, apa sih cerita Gunung Panjang itu? Nah, maksudnya apa? Seperti itu Pak yang diperbolehkan anak-anak pelajar boleh ke sini, mereka bawa buku menceritakan atau menulis tentang sejarah Pak. Peradaban itu aja. Jadi lebih ke di sini itu wisata edukasi. Jadi tidak boleh di sini, apalagi misalkan biasanya kan tempat wisata kadang-kadang ada anak remaja yang nakal di tempat kayak gini, misalkan pacaran. Sangat tidak boleh sini Pak, sangat tidak boleh. Yang menghormati ini adalah tadi juga kan kembali ada makam, ada makom. Kalau makam itu identiknya makam disebut orang mau wafat atau meninggal, terus jasanya dikuburin, itu disebutnya makam. Kalau makom itu petilisan leluhur kita dulu itu memilih salah satu tempat untuk bertakorup kepada Sang Maha Pencipta. Nah, kalau kita sebagai umat Islam, kita mendekatkan diri kepada Allah di tempat yang sunyi, yang tidak banyak orang lalu lantang lah. Kalau bahasa agama, ya kalau bahasa agamanya ujilah gitu, ujilah. Ya. Riado atau riado. Seperti itu Pak, betul. Ya. Jadi makanya kepada semuanya saudara-saudaraku dimanapun berada, jadi jelas ini adalah situs peninggalan leluhur kita. Mau tidak mau diakui atau tidak akui, itu ini adalah tetap salah satu leluhur kita, walaupun jalur-jalur kita tidak tahu, tapi yang jelasnya pastinya adalah mereka itu hidup sebelum kita. Mereka di sini melakukan bertakorup, mendekatkan diri, beribadah kepada Allah atau kepada yang Sang Maha Pencipta. Nah, kita sebagai generasi orang yang hidup sekarang di tahun 2002 atau hijrahnya 1444, alangkah baik atau tidak jelek untuk lebih mengenal sejarah nenek moyang leluhur kita dulu. Kita berkunjung ini mengalap bertabaruk, mengalap keberkahan, membacakan tawasul, mengirim kepada leluhur kita, mendoakan semoga leluhur kita ini dulu udah wafat, udah meninggal, ketika mendapatkan atau bendu Allah gitu, diganti dengan rahmat Allah. Ketika mereka sedang nikmat, diberikan kenikmatan, keridhaan Allah, semoga kita berkunjung ke sini, mereka di dalam alam barzah di sana lebih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Begitu penting baliknya kita yang hidup sekarang, apalagi yang bisa berkunjung ke sini, setelah kita ziarah, berdoa, mendoakan mereka, kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan kesuksesan, keselamatan dunia dan akhirat. Jadi kepada saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, silakan kalau mau berziarah, bersilaturahmi, datang ke Gunung Padang yang berada di Desa Karya Mukti Pak. Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, untuk mengenang sejarah-sejarah. Sebab kita ini dalam moto hidup salah satunya jangan lepas dari 3 pernyataan ini. Kalau bahasa Sunda, netep ka hareup, nyawang ka tukang, bentak ka poe ayeuna ini. Gitu. Ini harus seimbang. Nah, netep ka hareup visioner gitu. Hayang kumaha gitu. Nah, nyawang ka tukang, histori dulu bagaimana. Nah, bentak ka poe ayeuna, reality, kenyataan. Nah, keur kumaha gitu. Ketika nutilu ieu kudu saimbang, jadi netep ka hareup, nyawang ka tukang, netep ka hareup kudu supaya ieu boga tujuan, nyawang ka tukang histori supaya orang asup ka jelema anu terima kasih, syukuran, termasuk mengenal sejarah leluhur kita dulu, itu termasuk kita bersyukur. Ketika bersyukur, insya Allah oleh Allah akan diberikan kesuksesan. Nah, bentak ka poe ayeuna sebagai kenyataan pergerakan. Yang 3 ini harus seimbang. Dari 3 pernyataan tersebut muncul 6 pertanyaan sebagai solusi dan etape, yaitu urang teh saha, di mana, nu kadua, nu katilu keur di mana, nu kaopat bakal ka mana, nu kalima hayang kumaha, nu kagenep kudu kumaha gitu ya. Yang pertama asal di mana. Nah, asal di mana ini termasuk kita alangkah lebih efektifnya supaya yang seimbang yang 3 tadi. Asal di mana ya, termasuk menggali asal usul kita, menghargai leluhur-leluhur kita, seperti datang ziarah ke petilasan yang disebut dengan identik makom leluhur-leluhur kita, semoga kita mendapat keberkahan.
Pak Nanang, sedikit informasi dan sedikit berbincang-bincang saya bertanya, walaupun lebih banyak lagi yang saya ingin tanyakan, tetapi karena berhubung waktu, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kami yang berkunjung sekarang sini dan bagi keluarga dan bagi saudara-saudara kita yang berada dimanapun, sebab situs Gunung Padang ini dikenal bukan hanya nasional Indonesia. Sekarang alhamdulillah sampai mancanegara, sampai mendunia. Alhamdulillah kita bangga sebagai warga Cianjur. Di Cianjur ada situs yang usianya sekian ribu tahun ke belakang, sudah tua, dan kita patut harus melestarikan. Maka silakan berkunjung ke situs Gunung Padang yang berada di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Manang, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.